Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidzalimina min ansar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, dan menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam menjalani umur yang Allah amanatkan, yang tersisa, yang kita jalani sekarang ini, dapat lebih bermanfaat dan kita lebih bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, di dalam Quran surat 2 ayat 270 yang saya bacakan di dalam mukadimah tadi, yaitu ayat yang menjelaskan tentang nazar. Apa itu nazar? Nazar adalah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melakukan kebajikan jika hajatnya terkabul. Jadi nazar itu kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melakukan satu kebajikan atau kebaikan jika hajat kita terkabul. Nah, di dalam Quran tadi di surat 2 ayat 270 yang berbunyi wa ma anfaqtum min nafaqatin, apa saja yang kamu nafkahkan, au nazartum min nadrin, atau apa saja yang kamu nazarkan, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wa ma lidzalimina min ansar, orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Itu terjemahan dari Quran surat 2 yang membahas tentang nazar. Jadi kalau kita melakukan satu kebajikan, kemudian kita kita sandingkan dengan hajat kita. Jadi misalnya begini, kalau anak saya lulus dalam ujian semesternya, maka saya akan bersedekah 100.000. Nah, itu kalau kita tidak laksanakan, begitu anak kita lulus dari ujian semesternya, terus kita tidak laksanakan sedekah yang 100.000 itu menjadi dosa, karena sedekah itu menjadi wajib hukumnya, gitu ya. Kalau kita tidak laksanakan, kita berdosa. Itu namanya nazar. Tapi nazar ini tidak boleh perbuatan yang buruk. Jadi misalnya, kalau saya punya anak laki-laki
Atau kalau istri saya melahirkan anaknya laki-laki, maka saya akan telanjang ke Monas. Nah, itu tidak diperkenankan karena niatnya itu perbuatannya itu perbuatan buruk. Jadi nazar itu diperbolehkan kalau perbuatan itu baik. Jadi itu tentang nazar. Ini nazar ini adalah janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebajikan jika hajatnya terkabul. Nah, ini nazar ini urutan yang keberapa tadi? Yang pertama adalah janji tauhid, itu di alam arwah. Itu didasarkan pada Quran surat 7 ayat 172-173. Yang kedua, janji amanat, itu juga di alam arwah. Itu terdapat di Quran surat 33 ayatnya 72-73. Nah, kemudian ini nazar. Yang ketiga, janji syahadat, itu terdapat di Quran surat 3 ayat 18 dan 19. Nah, yang barusan ini yang keempat, yaitu nazar. Itu terdapat di Quran surat 2 270. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Khunafa yang saya hormati. Janji di dalam Islam yang kelima adalah insya Allah. Itu terdapat di Quran surat 18 ayatnya 23 dan 24. Insya Allah artinya adalah kita berjanji kepada manusia dengan menggantungkan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya kita diundang oleh salah seorang sahabat kita, nanti tanggal 6 bulan depan datang ya ke rumah saya mau mengadakan mau mengadakan peringatan Maulid misalnya gitu. Nah, kemudian itu harusnya kita jawab, jangan ya saya pasti datang ke peringatan Maulid Anda gitu. Nah, jawaban seperti itu tidak boleh di dalam Islam karena menyangkut masa depan. Nah, yang harusnya kita jawab dengan ucapan insya Allah saya akan hadir gitu. Nah, di dalam ungkapan insya Allah ini kita sudah harus ada sudah ada komitmen bahwa kita akan hadir pada acara peringatan Maulid tersebut jika Allah menghendaki. Maksudnya apa? Kalau terjadi bencana alam kita tidak bisa hadir, itu bisa dimaklumi. Atau terjadi kita sakit sehingga tidak bisa datang, nah itu bisa dimaklumi. Atau ternyata meninggal, nah itu juga bisa dimaklumi karena halangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak bisa duga-duga gitu. Nah, itu namanya kita berjanji kepada manusia dengan menggantungkan perkenan Allah. Jadi kalau tidak ada halangan, kemudian apalagi waktu kita berjanji insya Allah saya mau datang gitu, nah, tapi dalam hati sudah ada niatan kita tidak akan hadir, maka itu dilarang. Karena kalau kita sudah bilang insya Allah, hanya halangan yang datang dari Allah yang bisa kita harus penuhi. Jadi kalau misalnya ternyata banjir misalnya gitu, nah kita nggak bisa hadir, nah itu masih dimaklumi gitu. Tapi kalau tidak ada halangan
datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita malas misalnya, atau kita ya kurang enak aja gitu mau hadir, nah itu nggak boleh. Kalau kita sudah ngomong insya Allah, nah itu harus kita penuhi, kecuali ada halangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sebutkan tadi, bisa sakit, bisa ada bencana alam, atau bisa hal-hal lain yang mengancam diri kita, keadaan tidak aman misalnya. Nah itu boleh kita nggak hadir. Tapi kalau tidak ada halangan yang prinsipnya datang dari Allah, maka kita tidak boleh untuk tidak menghadirinya. Nah itu kalau kita tidak menghadirinya, berarti kita telah melanggar janji, gitu ya. Itu tentang insya Allah. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Di dalam Quran surat 18 ayat 23 dan 24 tadi yang menceritakan tentang insya Allah, ada satu riwayat yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut, yaitu ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang roh, kisah Ashabul Kahfi atau penghuni gua, dan kisah Dzulkarnain. Lalu beliau menjawab, datanglah besok pagi kepadaku, akan aku ceritakan. Dan beliau tidak mengucapkan insya Allah. Artinya jika Allah menghendaki, tapi kiranya sampai besok pagi harinya, waktu wahyu terlambat datang. Untuk menceritakan hal tersebut, Nabi tidak dapat menjawab janjinya. Maka turunlah ayat 23 dan 24 di atas. Sebagai pelajaran kepada Nabi, Allah mengingatkan pula, bila mana Nabi lupa mengucapkan insya Allah, haruslah segera menyebutnya kemudian. Jadi itu Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat 18 ayat 23 dan 24. Jadi ada orang yang nanya kepada Nabi tentang roh, maka oleh Nabi dijawab, datanglah besok pagi, akan aku ceritakan tentang roh itu. Nah ternyata paginya Nabi belum mendapatkan wahyu. Nah itu berarti Allah telah memberitahu atau menegur Nabi, jangan berkata besok pagi, tapi katakanlah insya Allah, untuk berjanji di masa yang akan datang, meskipun besok gitu ya, tapi harus dikatakan insya Allah. Itu asbabun nuzul dari Quran surat 18 ayat 23 dan 24. Nah sekarang kita lanjutkan yang kelima. Apa itu yang kelima? Yang kelima, janji adalah sumpah. Jadi kalau kita disumpah, banyak pejabat yang mau diangkat, dia diletakkan Quran di atas kepalanya, kemudian disumpah sesuai jabatannya. Nah dia harus memenuhi semua janji yang diucapkan ketika disumpah. Jadi kalau kita disumpah, itu kita tidak boleh bohong gitu. Jadi apa yang kita ucapkan di dalam sumpah kita dengan menyebut nama Allah, maka semua syarat-syarat yang harus kita lakukan sesudah berjanji itu harus kita laksanakan gitu. Kalau tidak, kita kena kafarat, kena denda, kena
dosa yang harus kita tebus gitu ya. Jadi itu sumpah, misalnya wallahi saya tidak melihat itu gitu. Nah itu berarti kita betul-betul tidak melihat kalau memang kita sudah bersumpah demikian gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang boleh boleh ditolerir gitu ya. Misalnya ada satu sopir misalnya, sopir mikrolet misalnya. Nah dia nyerempet orang, nyerempet motor di depan jalan, kemudian lari masuk ke gang kita, kemudian kita orang-orang masyarakat pada ngejar dia. Nah kita lihat orang itu dikejar-kejar orang yang sopir mikrolet tadi. Kalau kita tidak melindungi maka dia akan mati digebukin orang. Nah untuk menyelamatkan nyawa seseorang itu kita masih dibolehkan untuk bukan berbohong tapi untuk melindungi mereka gitu ya, untuk melindungi orang yang dikejar-kejar orang dengan hukum rimba tadi. Nah kita suruh masuk orang tadi ke rumah kita, kemudian datanglah serombongan orang yang ngejar-ngejar sopir tadi, kemudian orang itu nanya kepada kita, Pak, melihat orang pakai baju kotak-kotak tadi yang lewat yang ke arah sini enggak? Nah kemudian kita katakan kita tidak melihat gitu. Nah itu berarti kita bohong kan ya gitu. Tapi di situ masih ditolerir karena kita menyelamatkan orang yang akan mendapatkan hukum rimba tadi gitu. Kalau kita tidak mau bohong, kalau tadinya kita duduk di sebelah sini, kita bergeser sedikit, bangku kita bergeser sedikit atau kita berdiri ke sampingnya. Selama saya berdiri di sebelah sini, selama saya berdiri di sini, itu tidak ada orang yang baju kotak-kotak yang lewat sini gitu. Nah itu berarti kita tidak bohong karena kita sudah pindah tempatnya gitu. Nah kalau kita tetap di situ, nah berarti kita bohong. Nah kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiyah dan Al-Hunafa yang saya hormati, kita sudah bahas yang pertama tadi adalah janji tauhid, yang kedua janji amanat, yang ketiga janji syahadat, yang keempat nazar, yang kelima insya Allah, yang keenam sumpah. Jadi itu ada 6 janji kita yang di dalam Islam ya. Tadi saya belum sebutkan ayatnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau janji tauhid itu kita ucapkan ketika roh belum bergabung dengan jasad, yaitu ketika di alam arwah. Itu terdapat janji tauhid itu terdapat di Quran surat 7 ayat 172 173. Yang kedua janji amanat, itu juga kita ucapkan ketika di alam arwah. Janji amanat itu terdapat di Quran surat 33 ayat 72-73. Nah kemudian yang ketiga janji syahadat, itu terdapat di Quran surat 3 ayat 18 dan 19. Yang keempat nazar, itu terdapat di Quran surat 2 ayat 270. Kemudian yang keempat adalah nazar. Yang kelima insya Allah, itu terdapat di Quran surat 18 ayat 23-24. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah sumpah, itu terdapat di Quran surat
5 ayat 89. Jadi ada 6 janji ini yang harus kita penuhi kalau kita sudah berjanji. Karena di Quran surat 17 ayat 34 Allah berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kalau kalian berjanji, hendaklah kalian tepati, karena janji itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kalau kita sudah berjanji ternyata kita tidak bisa menepati, maka kita akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah saya sebutkan di depan, yaitu sanksinya itu terdapat di Quran surat 5 ayat 89 tadi. Satu, memerdekakan hamba saya, atau yang kedua memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau kita memberikan makan di situ bukan hitungan makan orang miskin. Kalau orang miskin makan misalnya di warteg sekali makan 10.000 misalnya gitu. Nah, berarti kalau sehari berarti 30.000 gitu. Nah, kalau 10 orang 10 hari berarti 300.000. Nah, itu makanan orang miskin. Tapi kalau biasa kita makan, kalau kita makan seharinya sekali makan kita 30.000, maka 3 kali ya 90.000. Hitungannya makan orang yang melanggar janji tadi, bukan orang yang miskin gitu ya. Hitungannya orang yang melanggar janji. Nah, itu hitungan makan mereka, bukan hitungan makan orang miskin. Nah, kemudian kalau tidak puasa 3 hari, itu kafarat orang yang melanggar janji. Jadi itu tadi janji-janji yang ada di dalam Islam. Jadi jangan lupa ada 6 janji yang kita sudah bahas. Insya Allah kita lanjutkan sampai Rabu depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, memudahkan semua urusan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.